Karena Jordan dan Emily adalah satu-satunya yang ada di dalam mobil, Emily adalah satu-satunya perempuan di sana. Jadi jelas Emily yang menjawab telepon. Sementara itu, di dalam mobil, Emily, Jordan juga terkejut. Dia tidak menyangka Emily menolak naga dengan begitu keras. Jordan bertanya, apakah kamu tidak ingin menemukan Ji Chang-wook? Melihatnya dengan bingung, Emily hanya bergumam, tidak, aku hanya ingin bersamamu sekarang. Dengan itu, Emily mencium Jordan. 1 jam kemudian, Jordan disebut naga. Pecahkan jendelanya. Dragon segera memecahkan kaca depan dan Jordan keluar dari mobil. Jordan dipenuhi keringat. Jendela-jendela di dalam mobil ditutup, dan kuncinya telah dilepas. Dia tidak bisa menyalakan AC dan dia terbakar. Tapi ada hal lain yang membakar hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi pria pertama Emily. Sebagai pramugari, Emily memiliki kepribadian yang ramah dan dia mengenal banyak teman lawan jenis. Jordan mengira dia sudah memiliki seorang pria. Sepertinya Victoria, sebagai kakak perempuannya, telah mengajarinya dengan baik. Mungkin Emily pernah menjalin hubungan sebelumnya, tetapi dia tidak akan tidur dengan pria semudah itu. Tapi bagaimana Jordan akan menghadapi Victoria sekarang? Akhirnya aku mendapat kesempatan untuk menemukan keberadaan Victoria dan melihatnya. Tapi akhirnya aku tidur dengan adiknya. Aku sudah tidak tahu bagaimana menjelaskan tentang Lauren ke Victoria, dan sekarang Jordan dipenuhi dengan kesedihan. Tentu saja, kesedihan itu sebagian besar disebabkan oleh rasa bersalah. Pria manapun akan sangat senang memiliki pramugari kelas atas seperti Emily. Jordan adalah pria normal. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki perasaan untuk Emily. Dragon memperhatikan emosi Jordan yang rumit dan berjalan maju. Tuan, Salvatore bertentangan dengan keinginan Anda dan mengunci Anda di dalam mobil. Saya tidak berpikir Anda bisa mempertahankan bawahan seperti itu. Tim bergegas untuk memohon Salvatore. Jordan, Salvatore melakukan itu untuk kebaikanmu sendiri. Dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Tuan Jordan, tolong maafkan dia. Sementara itu, Salvatore berlutut di tanah sambil tersenyum. Jordan, aku salah. Tolong hukum aku. Namun, saya tidak menyesali tindakan saya. Saya tidak bisa membiarkan Nona Emily memberinya waktu pertama untuk orang Korea Selatan itu. Petik 2. Jordan menendang Salvatore dan berteriak dengan marah, bahkan jika kamu ingin memaksaku dan Emily untuk bersama, setidaknya tinggalkan kuncinya. Tidak ada AC di dalam mobil. Apakah kamu ingin aku mati karena panas? Petik 2. Awalnya, tim khawatir Jordan akan menghukum Salvatore dengan keras. Namun, dia tersenyum ketika mendengar itu. Memang, Jordan tidak bermaksud untuk menghukum Salvatore dengan keras atau memecatnya. Salvatore adalah orang yang setia dan pekerja keras. Jordan juga tahu bahwa dia akan selalu mendukung Emily. Meskipun Salvatore menyukai Emily, Jordan telah memperingatkannya bahwa dia hanyalah seorang bawahan. Dia tidak diizinkan untuk memiliki pikiran yang tidak pantas tentang dia. Alhasil, Jordan bisa memahami tindakan Salvatore. Salvatore ditendang ke tanah, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya. Dia bangkit lagi dan berkata dengan senyum konyol, "Maaf, Tuan Jordan. Aku ceroboh. Lain kali ini terjadi, aku pasti akan menyalakan AC untukmu sebelum pergi." Bang! Jordan menendangnya lagi. "Lain waktu, kami akan segera bertemu Victoria. Aku bisa menyelamatkanmu, tetapi jika Victoria tidak, jangan datang memohon padaku." Dragon bertanya, "Tuan, apakah Anda tahu keberadaan Ms. Victoria dan Mer Jamie?" Jordan mengangguk. "Aku bertanya pada Emily sebelumnya. Dia bilang Jamie dan Victoria ada di Pulau Deatman." Tim tampak bingung. Tempat seperti apa Pulau Deatman itu? Kedengarannya cukup menakutkan. Ekspresi Salvatore juga berubah. "Saya mendengar dari Pak Pablo bahwa tempat itu mirip dengan gurun tandus. Hal yang paling umum adalah mayat." Namun, ekspresi naga tetap tidak berubah. "Saya pernah ke sana sebelumnya. Guru, haruskah kita segera pergi? Atau tunggu sedikit lebih lama?" Saat Dragon berbicara, dia melirik buik GL8. Emily masih di dalam mobil. Salvatore buru-buru berkata, "Tidak perlu terburu-buru pergi ke Pulau Deatman. Biarkan Mer Jordan dan Miss Emily melakukannya beberapa kali lagi. Kita bisa menunggu." "Tunggu pantatku." Jordan memutar matanya ke arah Salvatore. "Saya memberi Emily lebih banyak obat. Dia jauh lebih baik sekarang. Ayo segera berangkat ke Pulau Deatman." Dragon, Salvatore, dan tim menjawab serempak, "Ya." Segera, Zephyr 3 lepas landas dalam mode siluman dan terbang menuju Samudra Atlantik. Jordan duduk di kursi mewah di pesawat dengan peta di tangannya.
Dia saat ini menyusun strategi rencana pertempuran dengan naga. Tiba-tiba, suara lembut dan profesional terdengar. "Tuan, apakah Anda ingin teh atau kopi?" Jordan mendongak. Itu Emily. Apalagi dia mengenakan seragam pramugari? Harus dikatakan bahwa pesona Emily meningkat setidaknya 10 poin ketika dia dalam mode pramugari ini. Jordan memandangi kakinya yang ramping. Dia masih tidak percaya bahwa dia memilikinya lebih awal. Dia telah menjadi pramugari penerbangan selama 2 tahun terakhir dan melayani banyak tamu. Ribuan penumpang pria telah mendambakannya. Pada akhirnya, Jordanlah yang membawanya. "Emily, dari mana? Dari mana kamu mendapatkan seragam ini?" Jordan sedikit malu melihatnya. Bahkan setelah insiden kecil mereka, Emily tetap sangat murah hati. Dia tidak menghindari Jordan tetapi mengambil peran sebagai pramugari untuk melayaninya. Emily tersenyum. "Salvatore menyiapkannya untukku." Salvatore, start itu. Jordan tahu bahwa Salvatore memiliki motif tersembunyi ketika dia mengumpulkan seragam pramugari dari seluruh dunia. Melihat Jordan sedang menjauh, Emily berjalan mendekat dan memeluk lengannya. Dia berkata, "Jordan, lupakan apa yang terjadi sebelumnya. Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Saya tidak akan memberitahu saudara perempuan saya, jadi jangan khawatir." "Naga, kamu tidak akan mengkhianati Jordan, kan?" Naga mengangguk. "Tentu saja." Salvatore dan tim juga berjalan mendekat. "Kami pasti akan merahasiakan ini untuk Tuan Jordan." Jordan mengangguk. "Mari kita merahasiakannya untuk saat ini. Saya akan menemukan kesempatan untuk memberitahu Victoria ketika kita kembali bersama di masa depan." "Oh ya, Emilia, Anda pernah ke Pulau Deatman sebelumnya. Apakah Anda tahu lokasi persis Jamie dan Victoria? Juga, berapa banyak pria yang dimiliki Jamie di pulau itu?" Emily menjawab, "Jamie juga memiliki pesawat seperti milikmu. Dia memiliki sekitar 100-200 pria dan masing-masing dari mereka sangat tampan. Adapun lokasi tepatnya mereka, saya memiliki beberapa ide yang tidak jelas, tetapi saya tidak dapat mengatakan dengan pasti. Ketika saya berada di pulau itu, saya bahkan tidak bisa membedakan mana arah utara, selatan, timur atau barat." Jordan bertanya, "Di mana kalian tinggal di Pulau Deatman?" Emily berkata, "Sebuah villa. Sebuah villa taman. Itu begitu indah. Ada pohon, bunga, kolam renang, dan kelinci kecil." Semua orang tercengang. Bukankah Pulau Deatman tandus? Bagaimana bisa ada villa? Dan kelinci kecil? Karena Emily sangat dekat dengan Jordan, dia tidak berniat untuk menghindarinya. Ini membuat Jordan merasa canggung karena dia akan mengingat adegan di dalam mobil dari waktu ke waktu. Seorang wanita muda seperti Emily, yang baru saja menjadi seorang wanita, sebenarnya lebih berpikiran terbuka daripada Jordan, yang telah menikah 2 kali. Emily berkata, "Jordan, jangan membuatnya tampak seperti akan berperang dengan Jamie. Dia memperlakukan saya dan saudara perempuan saya dengan sangat baik. Dia orang yang baik. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Duduk dan mengobrol baik dengannya. Saya yakin semuanya pasti akan diselesaikan." Petik 2. Jordan menduga Emily pasti tahu sesuatu setelah sekian lama bersama Jamie. Dia bertanya, "Dia memperlakukan kalian dengan sangat baik, tapi dia mengambil Victoria dariku tanpa sepatah kata pun." "Ya, Jamie benar-benar memperlakukan kami dengan sangat baik. Dia menyelamatkan ayah saya, dan saya bersama ayah saya selama periode waktu itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat menghabiskan waktu bersamanya lagi dalam hidup ini. Saya sangat berterima kasih kepada Jamie." Emily mengulangi. Jordan tercengang. "Apa, Anda mengatakan bahwa ayah Anda, Norman, ada di pulau itu juga?" "Ya, Emily mengangguk penuh semangat. Tidak heran dia bisa memancing Victoria pergi tanpa perlawanan. Pada hari Victoria hilang, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Dengan keterampilan Victoria, bahkan jika dia bukan tandingan Jamie, dia akan melakukan pertarungan yang layak." Jordan tidak mengerti, kenapa dia tidak memberitahuku bahwa dia menyelamatkan Norman? Saya pasti akan mendukungnya. Victoria adalah pacar saya, jadi saya tidak akan memberitahu keluarga tentang hal ini. Juga, mengapa Victoria tidak menghubungiku? Jamie selalu menjadi pemberontak. Sekarang dia diam-diam membawa Norman keluar, dia telah melanggar aturan keluarga lagi. Meskipun Jordan patuh pada kakeknya, dia pasti akan egois jika menyangkut pacarnya. Dia tidak akan mengekspos Jamie. Emily menjawab, "Karena mereka ingin kamu menikahi putri tertua dari keluarga Hauer." Jordan tercengang. "Mereka ingin aku menikahi Lauren? Mengapa?" Emily menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu alasan pastinya. Ketika kita sampai di pulau itu, kamu bisa bertanya pada saudaramu sendiri."
Jordan memikirkannya dengan hati-hati. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Jamie. Dia telah mengatur agar Lauren bersamanya 4 tahun lalu, dan sekarang, dia bertekad untuk memutuskan Jordan dan Victoria, dan menikahinya sendiri. Kenapa dia harus menikahi Lauren? Saat menyebut Lauren, Jordan menemukan bahwa dia sedikit merindukannya, terutama ketika dia mengingat apa yang terjadi di taman hiburan di pinggiran kota Houston. Para pembunuh yang dikirim ke sana. Jika para pembunuh itu benar-benar anak buah saudaranya. Jordan merasa khawatir pada Lauren. Permisi. Jordan berjalan ke kamar pribadi dan menelepon Lauren. Mungkin masih ada beberapa pesawat sipil hari ini yang tidak mengizinkan orang melakukan panggilan telepon selama penerbangan, tetapi konsep mundur seperti itu tidak ada di Zephyr 3. Halo sayang. Lauren segera mengangkat telepon itu. Suaranya masih menyenangkan seperti biasanya. Sayang, kamu baik-baik saja? Tanya Jordan. Lauren menjawab, ya, saya sedang bermain dengan Chloe dan baru saja kembali ke kamar saya. Apa kabar? Apa kamu sudah menemukan Victoria? Jordan berkata, aku sedang dalam perjalanan untuk menemukannya sekarang. Aku mungkin akan segera menemuinya. Ada jeda sebelum Lauren melanjutkan, saya berharap Anda sukses, Hubby. Jordan bertanya, sayang, apakah kamu terbiasa tinggal di kastil? Apakah sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi? Bagaimana Jesse memperlakukanmu? Lauren meyakinkan Jordan, Jesse memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia meminta saya untuk memilih 10 bisnisnya lagi dan memperkenalkan saya kepada banyak orang. Dia bercerita banyak tentang keluargamu. Hubby, kakakmu benar-benar baik. Aku belum pernah melihat kakak laki-laki yang begitu baik. Jordan berkata, itu bagus. Tetap di istana. Jika Anda ingin kembali, minta butler Frank untuk mengirim Anda kembali. Lauren setuju. Oke, tambah Jordan. Oh ya, apakah Hailey masih di kastil? Lauren menjawab, ya, dia masih pembantu di sini. Namun, dia telah mempekerjakan banyak guru bahasa asing dan belajar bahasa Inggris, Prancis, Korea, dan Italia setiap hari. Hubby, saya pikir dia masih berfantasi tentang menjadi istri Anda. Jordan mendengus. Dia pasti sedang bermimpi. Biarkan dia. Aku harus pergi sekarang, hubungi aku jika ada apa-apa. Di Inggris. Tepat ketika Lauren menutup telepon, Hailey mengetuk pintu dan masuk. Nyonya, Yordania. Hailey berjalan dengan hormat. Lauren meliriknya dan bertanya, ada apa? Hailey melaporkan, ada tamu di kastil. Tuan Jesse ingin Anda turun dan menemui mereka. Oh baiklah, beritahu Jesse bahwa saya akan turun setelah saya berubah, kata Lauren. Hailey tidak terburu-buru untuk pergi. Sebagai gantinya, dia bertanya, apakah Jordan menelepon baru-baru ini? Lauren tidak berusaha menyembunyikannya. Ya, dia baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia akan menemui Victoria. Hailey bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak khawatir? Bagaimana jika dia melihat Victoria dan bertemu dengannya dan tidak menginginkanmu lagi? Atau bagaimana jika Victoria memintanya untuk menceraikan Anda? Apakah kamu tidak khawatir? Lauren tersenyum. Saya hanya tahu bahwa jika Victoria ingin merebut Jordan dari saya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menikahi Jordan. Saya selalu merasa bahwa Victoria berperan dalam membantu saya menikahi Jordan. Hailey terkejut. Apa? Dia membantumu? Saya pikir Anda salah. Victoria adalah rubah Sluti. Dia adalah seorang CEO killer di Orlando. Dia menggoda banyak CEO dan membuat istri mereka menggertakkan gigi karena kebencian. Apakah Anda tahu apa yang terbaik darinya? Menghancurkan keluarga orang lain. Bagaimana dia bisa ingin membantumu? Petik 2. Lauren menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Sepertinya Hailey tidak mengenal Victoria sama sekali. Jika Victoria benar-benar wanita seperti itu, mengapa Jordan menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukannya? Kamu bisa pergi, kata Lauren dengan suara dingin. Hailey mendengus dan berbalik untuk pergi. Lauren berganti pakaian yang lebih pantas dan pergi ke ruang tamu untuk menemui para tamu. Saat itu, Jesse sedang mengobrol dengan seorang pria parubaya. Pria parubaya itu duduk di sofa, merokok cerutu. Dia terlihat sangat mengesankan. Di sampingnya ada seorang wanita muda berusia 30-an. Lauren mendekati mereka dan Jesse dengan cepat memperkenalkannya, Paman Hutton, ini istri baru Jordan. Lauren, Hutton James ini, dia telah menjadi teman baik keluarga Steele selama beberapa dekade. Lauren berjalan dengan sopan dan menyapa, halo Tuan James. Hutton tetap di kursinya. Dia tidak bangun. Dia melirik Lauren. Panggil saja saya Paman Hutton. Jordan memiliki selera yang bagus. Kamu sangat cantik. Hutton terengah-engah di ruang tamu, dan postur duduknya sangat mendominasi.
Sebagian besar tamu sebelumnya yang dilihat Lauren sangat hormat dan berhati-hati. Tidak ada yang berperilaku santai seperti Hutton. Sepertinya Hutton juga merupakan sosok penting di level yang sama dengan Stellus. Lauren meluruskan posturnya dan tersenyum. Terima kasih atas pujianmu, Paman Hutton. Hutton hanya melambaikan tangannya yang memegang cerutu mahal. Hei, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya mengatakan apapun yang ada di pikiran saya. Saya tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Saya memuji Anda karena cantik karena menurut saya Anda sangat cantik. Terlebih lagi, dengan si bajingan kecil Jamie, aku sudah tahu bahwa istri dari 3 bersaudara Steele pasti akan sangat cantik. Lauren tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Hutton. Ketika Lauren berada di ibu kota, dia mengikuti keluarganya dan melihat banyak orang kelas atas. Tapi dia belum pernah bertemu seseorang seperti Hutton sebelumnya. Jessie tersenyum pada Lauren. Paman memang seperti itu, tidak perlu terlalu banyak membaca apa yang dia katakan. Hutton memandang Lauren dan melanjutkan, saya melihat bahwa Anda tidak terlihat terlalu baik. Anda tampaknya khawatir tentang sesuatu. Nak, untuk hidup di dunia ini, kamu perlu menikmati masa kini. Seperti yang mereka katakan, mudah datang mudah pergi. Mengapa Anda mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi? Petik 2. Lauren sedikit terkejut. Hutton sepertinya bisa membaca pikiran. Sudah kurang dari 1 menit sejak mereka bertemu, tetapi dia sudah bisa melihat ada sesuatu yang ada di pikiran Lauren. Dan itu belum terjadi. Saat itu, Lauren memang mengkhawatirkan apa yang akan terjadi setelah Jordan dan Victoria bersatu kembali. Tidak ada wanita yang tahu bahwa suaminya akan bertemu mantannya, akan memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hutton tertawa. Apakah kamu pikir aku sangat pandai dalam psikologi? Bahwa aku bisa membaca pikiranmu? Saya tidak dianggap sebaik itu. Saya akan memperkenalkan Anda kepada psikiater top dunia, dan juga apoteker top dunia. Putriku, Helen. Baru saat itulah Lauren melihat wanita di samping Hutton. Halo, saya Helena. Senang bertemu denganmu. Helen berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Lauren. Lauren membalas salamnya. Halo, saya Lauren. Helen memiliki penampilan yang agak biasa tetapi memancarkan aura yang sangat elegan. Hutton memandang Lauren. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa kamu memiliki penyakit yang sangat aneh. Anda hanya bisa disentuh oleh Jordan, dan Anda tidak bisa berhubungan seks dengan pria lain. Benarkah itu? Lauren tidak menyangka tamu ini akan mengajukan pertanyaan pribadi seperti itu pada pertemuan pertama mereka. Namun, dari cara dia dan Jessie berinteraksi, Hutton memang harus menjadi teman keluarga yang sangat dekat. Jadi Lauren menjawab dengan jujur, ya. Hutton tertawa terbahak-bahak. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa di antara kalian bertiga, Jordan adalah yang paling beruntung. Istrinya tidak punya pilihan selain setia padanya dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Hahaha, Lauren, semua pria ingin istrinya menderita penyakitmu. Di sampingnya, Putri Hutton berkata dengan serius, nih, Jordan, saya telah mempelajari semua jenis penyakit di dunia. Saya sangat tertarik dengan penyakit Anda. Jika memungkinkan, saya berharap dapat menyembuhkan Anda dari penyakit ini. Obat. Lauren tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir untuk mengubah kondisinya saat ini. Hutton mengisap cerutunya dan berkata dengan senyum jahat, Helen, kamu sangat tidak peka. Bukankah baik untuk memiliki penyakit seperti itu? Jordan tidak perlu khawatir istrinya akan berselingkuh. Dia bisa tenang ketika dia tidak ada. Jika Anda menyembuhkan penyakitnya, Jordan mungkin menemukan Anda untuk membalas dendam. Helen berkata, nih, Jordan, saya telah mendengar tentang situasi Anda. Hipnoterapi adalah hal yang sangat berbahaya. Dokter itu tidak memiliki pengalaman tetapi memperlakukan Anda sebagai subjek tes. Dia hampir menyebabkan Anda kerusakan abadi. Untuk kesehatan mental dan fisik Anda, saya sangat menyarankan Anda untuk menjalani pengobatan dan kembali menjadi wanita biasa. Tambah Jessie, itu benar, Lauren. Kamu sangat mencintai Jordan. Bahkan jika Anda tidak memiliki penyakit ini, bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukan apapun dengan pria lain, kita semua tahu bahwa Anda tidak akan mengkhianatinya. Bagaimanapun, ini masih penyakit. Itu akan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik Anda. Lauren tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sesaat. Hutton dan putrinya tampaknya datang khusus untuk penyakitnya. Setelah berpikir sejenak, Lauren berkata, Miss Helen, terima kasih atas kebaikanmu. Penyakit saya sangat sulit diobati. Suami saya sudah mendarah daging di hati saya. Dokter saya sudah mencoba sebelumnya tetapi gagal. Saya pikir Anda tidak perlu membuang waktu Anda. Petik 2. Hutton tersenyum. Nak, kamu membandingkan dokter biasa-biasa saja itu dengan putriku.
Ini adalah penghinaan baginya. Saya harus memberitahu Anda bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang profesional medis top di dunia ini. Petik 2. Helena juga tersenyum. Nyonya Jordan, penyakitmu benar-benar bukan halangan bagiku. Lauren sedikit terkejut. Apakah mereka begitu percaya diri? Dr. Matt juga dianggap sebagai salah satu dokter top di dunia. Apakah dia benar-benar kalah dengan Helen? Sekali lagi, Lauren berpikir sejenak dan tetap menolaknya. Saya minta maaf. Saya pikir saya dalam kondisi yang baik sekarang. Mungkin kamu pikir aku gila, tapi aku suka seperti ini. Saya hanya akan mencintai Jordan dalam hidup ini. Melihat betapa bertekadnya Lauren, Hutton tidak bertahan dalam mencoba membujuknya. Dia bangun. Mengapa Charleston tidak pulang hari ini? Apakah dia pergi ke tempat ratu untuk minum teh lagi? Helen, ayo kembali lagi lain hari. Hutton jauh lebih muda dari Charleston, tapi dia masih memanggilnya dengan nama depannya. Paman, aku akan mengantarmu pergi. Jessie dan Lauren mengirim mereka pergi bersama. Ketika mereka kembali ke kastil, Jessie segera menoleh ke Lauren. Lauren, Helen adalah apoteker paling berbakat di dunia. Beberapa obat penyelamat hidup keluarga Steele secara pribadi dibuat olehnya. Untuk dapat menerima perawatan darinya secara pribadi, saya khawatir bahkan tokoh-tokoh top di beberapa negara di dunia tidak memenuhi syarat. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Lauren bertanya, Jessie, mengapa kamu ingin menyembuhkan penyakitku? Anda adalah saudara laki-laki Jordan. Mantan istri Jordan, Hailey, berselingkuh sebelumnya. Kamu tahu itu? Jika saya sembuh, apakah Anda tidak khawatir bahwa saya akan menipu dia dan menyakitinya? Jessie dibuat terdiam oleh pertanyaannya. Dia berhenti sejenak sebelum menjawab, Lauren, kamu gadis yang baik. Tentu saja saya percaya bahwa Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana Anda bisa tahan untuk menyakiti Jordan? Lebih dari itu saya khawatir tentang kesehatan mental dan fisik Anda. Hipnoterapi bodoh macam apa yang digunakan dokter brengsek itu untuk membuatmu memperlakukan Jordan sebagai pria paling sempurna di dunia? Pria yang kamu cintai hanya akan sempurna selamanya dalam imajinasimu. Tapi pria sejati akan menjadi tua suatu hari dan memburuk. Bagaimana jika Jordan menjadi kurang menonjol suatu hari nanti? Lauren menyela. Saya percaya Jordan akan luar biasa selamanya. Dia akan menjadi pria paling sempurna di hatiku selama sisa hidupnya.